Metabolisme obat dalam hati. Bagaimana sih proses metabolisme obat dalam hati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ese Darmayanti dengan NIM 1801014. Saya dan rekan kelompok saya akan menjelaskan mengenai metabolisme obat dalam hati. Berbicara mengenai metabolisme obat, kita akan terarah pada farmakokinetik. Apa sih farmakokinetik itu? Farmakokinetik merupakan proses pergerakan obat untuk mencapai kerja obat. Atau dengan kata lain, bagaimana nasib obat dalam tubuh. Saya Rahmat Amiruddin dengan NIM 180102. Metabolisme obat. Metabolisme merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai jalur lintasan reaksi kimia. Metabolisme obat merupakan proses reaksi kimia penting yang mendorong pembentukan metabolit obat yang diekskresikan keluar dari tubuh. Perkenalkan, nama saya Siwarante dengan NIM 1801010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan metabolisme obat, di mana obat akan diubah menjadi yang pertama, metabolit aktif atau bioaktivasi. Bioaktivasi merupakan pengaktifan atau khasiat farmakologi suatu obat menjadi diperkuat karena reaksi-reaksi metabolisme dalam hati diperkuat dan beberapa organ lainnya. Obat setelah masuk ke peredaran darah mengalami proses metabolisme menjadi obat aktif, berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis. Yang selanjutnya yaitu metabolit tidak aktif atau bionaktivasi, yang disebut juga dengan detoksifikasi, karena obat mengalami perubahan kimiawi secara enzimatis dan pada umumnya hasil perubahannya kurang aktif lagi. Dan yang terakhir yaitu metabolit toksit atau biotoksifikasi, di mana hasil metabolit obat bersifat lebih toksik dibanding dengan senyawa induk. Dan ada pula hasil metabolit obat yang mempunyai efek farmakologi berbeda dengan senyawa induk. Saya Husnul Nabilah, NIM 1801022. Tujuan kedua dari metabolisme obat yaitu mudah diekskresikan. Metabolisme mempunyai 3 tujuan utama, yaitu memberikan energi kepada tubuh, untuk memecah suatu senyawa menjadi lebih sederhana atau biosintesa senyawa-senyawa yang lebih kompleks, dan untuk menjadi biotransformasi senyawa-senyawa asing ini menjadi senyawa yang lebih polar sehingga dapat larut dalam air dan dalam struktur yang terionisasi sehingga dapat tereliminasi dengan mudah. Saya Fajrani Ramadan, NIM 1801026, yang akan menjelaskan fungsi utama metabolisme. Adapun beberapa fungsi utama metabolisme, yang pertama, metabolisme dapat memecah senyawa yang tercerna, misalnya katabolisme, yang menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan biosintesis molekul yang lebih kompleks, misalnya saja anabolisme, yang biasanya memerlukan energi. Yang kedua, metabolisme dapat menyediakan energi bagi fungsi tubuh dan pemeliharaan. Yang ketiga, metabolisme dapat mengubah senyawa menjadi lebih polar, larut air, dan terionisasi sehingga lebih mudah diekskresi. Yang keempat, metabolisme dapat mengganti sel yang rusak. Pada proses metabolisme, protein akan terjadi perubahan 2 buah senyawa, yaitu polimer dan monomer amino. Polimer sendiri merupakan protein. Kerusakan sel atau jaringan pada tubuh dapat diatasi dengan cepat. Saya Mutawafika dengan NIM 1801035 akan membahas tentang efek metabolisme obat. Metabolisme obat mempunyai 2 efek penting, yaitu pertama, obat menjadi lebih hidrofilik. Hal ini mempercepat ekskresinya melalui ginjal karena metabolisme yang kurang larut lemak tidak mudah diabsorpsi dalam tubulus ginjal. 2. Metabolit umumnya kurang efektif daripada obat asalnya. Akan tetapi, tidak selalu seperti itu. Terkadang metabolit sama aktifnya atau lebih aktif daripada obat asli. Sebagai contoh, diazepam di metabolisme menjadi nordiazepam dan oxazepam, keduanya aktif. Prodrug bersifat inaktif sampai di metabolisme dalam tubuh
menjadi obat aktif. Proses metabolisme obat dalam hati dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2. Metabolisme fase 1 bertujuan untuk mengubah obat yang bersifat lipofil menjadi lebih larut air, yang meliputi fase oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Reaksi ini umumnya menghasilkan metabolit dengan gugus fungsional yang lebih polar, seperti OH, COOH. Famili enzim CYP450 memiliki kontribusi terbesar dalam metabolisme fase 1. Jika sudah cukup polar, dapat langsung diekskresikan. Namun, ada pula produk fase 1 yang tidak dieliminasi secara cepat dan mengalami fase berikutnya atau fase 2, yaitu reaksi konjugasi. Reaksi-reaksi ini mengkombinasikan asam glukuronat, asam sulfat, asam asetat, atau asam amino dengan molekul obat sehingga obat menjadi polar. Saya Nurul Hamdana dengan NIM 1801048 akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan. Perbedaan individu pada proses metabolisme sejumlah obat kadang-kadang terjadi dalam sistem kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor genetik atau keturunan ikut berperan terhadap adanya perbedaan kecepatan metabolisme obat. Saya Dian Lembang Todingan, NIM 1801039. Faktor yang kedua yang mempengaruhi metabolisme obat yaitu perbedaan spesies dan galur. Pada proses metabolisme obat, perubahan kimia yang terjadi pada spesies dan galur kemungkinan sama atau sedikit berbeda, tetapi kadang-kadang ada perbedaan yang cukup besar pada reaksi metabolismenya. Pengamatan pengaruh perbedaan spesies dan galur terhadap metabolisme obat sudah banyak dilakukan, yaitu pada reaksi metabolik atau perbedaan kualitatifnya dan pada kecepatan metabolisme atau perbedaan kuantitatifnya. Baik, saya Angelina Pabunta dengan NIM 1801006. Selanjutnya yaitu faktor yang ketiga yaitu perbedaan jenis kelamin. Pada beberapa spesies binatang menunjukkan ada pengaruh jenis kelamin terhadap kecepatan metabolisme obat. Banyak obat dimetabolisis dengan kecepatan yang sama, baik pada tikus betina maupun tikus jantan. Tikus betina dewasa ternyata memetabolis beberapa obat dengan kecepatan yang lebih rendah. Pada manusia, baru sedikit yang diketahui tentang adanya pengaruh perbedaan jenis kelamin terhadap proses metabolisme obat. Saya Husnul Hatimah, NIM 1801044. Faktor yang keempat, perbedaan umur. Bayi dalam kandungan dan bayi yang baru lahir, jumlah enzim-enzim mikrosom hati yang diperlukan untuk memetabolisis obat relatif masih sedikit sehingga sangat peka terhadap obat. Saya Kintan Lestari Dewi dengan NIM 1801030. Faktor yang kelima yaitu penghambatan enzim metabolisme. Kadang-kadang pemberian terlebih dahulu atau secara bersama-sama suatu senyawa yang menghambat kerja enzim metabolisme dapat meningkatkan intensitas efek obat, memperpanjang masa kerja obat, dan kemungkinan juga meningkatkan efek samping dan toksisitas. Efek yang keenam yaitu induksi enzim metabolisme. Kadang-kadang pemberian terlebih dahulu atau secara bersama-sama suatu senyawa dapat meningkatkan kecepatan metabolisme obat dan memperpendek masa kerja obat. Hal ini disebabkan karena senyawa tersebut dapat meningkatkan aktivitas atau jumlah enzim metabolisme dan bukan karena perubahan permeabilitas mikrosom atau oleh adanya reaksi penghambatan. Peningkatan aktivitas enzim metabolisme obat-obat tertentu atau proses induksi enzim mempercepat proses metabolisme dan menurunkan kadar obat bebas dalam plasma sehingga efek farmakologis obat menurun dan masa kerjanya lebih singkat. Induksi enzim juga mempengaruhi toksisitas beberapa obat karena dapat meningkatkan metabolisme dan pembentukan metabolit reaktif. Faktor yang ketujuh, yaitu faktor lain. Faktor lain yang dapat mempengaruhi metabolisme obat adalah diet makanan,
keadaan kurang gizi, gangguan keseimbangan hormon, kehamilan, pengikatan obat oleh protein plasma, distribusi obat dalam jaringan, dan keadaan patologis hati. Saya Suarni dengan NIM 1801018. Obat yang mempengaruhi metabolisme. Banyak obat di metabolisme di hati. Induksi terhadap sistem enzim mikrosomal hati oleh salah satu obat dapat menyebabkan rendahnya kadar plasma dan mengurangi efek obat. Penghentian obat penginduksi tersebut dapat menyebabkan meningkatnya kadar plasma obat lainnya, sehingga terjadi gejala toksisitas. Barbiturat, griseofulvin, beberapa antiepilepsi, dan rifampicin merupakan penginduksi enzim yang paling penting. Obat yang dipengaruhi antara lain warfarin dan kontrasepsi oral. Adapun contoh obat yang dapat mengubah proses metabolisme di hati, yaitu fenobarbital dan simetidin. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang metabolisme obat dalam hati, kami sarankan membaca referensi terkait farmakokinetik atau metabolisme obat dalam hati. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.